Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Zianur Abida dari Prodi S1 Manajemen kelas pagi A semester 2 dengan NIM 241224013. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk menyelesaikan penugasan UTS dengan mata kuliah Manajemen Layanan Pelanggan. Baik, berikut beberapa soalnya dan juga jawabannya. Stay tune. Pertanyaan pertama, jelaskan mengapa layanan pelanggan merupakan elemen strategis dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif sebuah bisnis. Berikan contoh nyata dari bisnis di Indonesia yang sukses membangun brand melalui layanan pelanggan. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan pertama, yakni layanan pelanggan sebagai elemen strategis. Berikut alasan mengapa layanan pelanggan sebagai elemen strategis. 1. Alasan pertama, yakni membangun loyalitas. Pelanggan cenderung kembali jika merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Alasan yang kedua yaitu menciptakan keunggulan kompetitif. Produk bisa saja serupa, tetapi layanan bisa saja menjadi pembeda utama. Contohnya seperti produk A dan produk B. Bisa saja berbeda dari layanan, bahwasanya produk A layanannya bisa saja lebih unggul daripada produk B. Baik, alasan yang ketiga, word of mouth. Pelayanan yang memuaskan meningkatkan kemungkinan pelanggan merekomendasikan bisnis atau produk tersebut terhadap pelanggan lain. Contoh nyata usaha yang sukses di Indonesia yaitu Bank BCA, di mana Bank BCA dikenal luas dengan kualitas layanan pelanggan. Mereka memiliki Halo BCA yang merespon 24/7, di mana kanal serta berbagai kanal digital yang memudahkan nasabah. Dan layanan cepat serta ramah ini mempertahankan brand BCA sebagai bank pilihan masyarakat Indonesia. Pertanyaan kedua, berikan simulasi naratif dalam bentuk percakapan pendek antara staf layanan pelanggan dengan pelanggan yang kecewa. Jelaskan bagaimana staf tersebut menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif untuk menenangkan situasi. Baik, untuk jawaban pertanyaan kedua, simulasi percakapan pendek layanan pelanggan. Di sini saya mengambil konteks pelanggan kecewa karena kiriman pesanan yang terlambat selama 3 hari lebih. Di sini pelanggan memulai percakapan dengan nada kesal. Kenapa paket saya belum juga sampai? Ini sudah 3 hari lewat dari jadwal pengiriman. Kita sebagai staf harus menjawab dengan suara empati, senyum sopan, dan juga dengan nada yang tenang. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya benar-benar memahami rasa frustasi Anda. Pelanggan menjawab, ini bukan pertama kalinya saya mengalami keterlambatan. Staf, Ibu benar, dan kami sangat menghargai kesabaran Ibu. Izinkan saya cek langsung status pengiriman Ibu, dan pastikan solusi tercepat bisa kami berikan pada hari ini. Pelanggan mulai merasa tenang. Oke, tolong bantu cek sekarang ya. Dari percakapan ini, saya menganalisis staf menggunakan bagian verbalnya yaitu dari kalimat empati dan solutif. Di bagian nonverbalnya, nada suara lembut, kontak mata, dan sikap tubuh terbuka terhadap pelanggan, sehingga pelanggan merasa dihargai dan mendapatkan solusi. Pertanyaan ketiga, dari seluruh materi 7 yang telah Anda pelajari, apa keterampilan layanan pelanggan yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai di dunia kerja? Jelaskan alasan Anda secara reflektif
dan berikan contoh penerapan dalam konteks bisnis digital saat ini. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Keterampilan yang penting ialah empati. Empati di mana memungkinkan staf benar-benar memahami sudut pandang pelanggan. Ini membuat interaksi lebih manusiawi, bukan hanya sekedar transaksional. Berikut contoh dalam bisnis digital. Dalam layanan e-commerce, chat support yang menggunakan kalimat seperti "Kami mengerti betapa pentingnya pesanan ini bagi Anda". Kalimat ini lebih efektif daripada respon robotik atau yang biasa disebut bot. Empati membuat pelanggan merasa dihargai meskipun hanya lewat chat saja. Pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan non-verbal dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam layanan pelanggan. Berikan satu contoh konkret dan analisis mengapa hal tersebut terjadi, serta bagaimana perbaikannya. Tentang kegagalan penyelarasan komunikasi verbal dan nonverbal. Saya mengambil contoh konkretnya, seorang staf mengatakan, "Kami senang bisa membantu Anda," tetapi dengan ekspresi dan wajah nada suara datar atau tanpa antusias. Contohnya, "Kami senang bisa membantu Anda." Dan hal ini bisa saja akibatnya membuat seorang pelanggan bisa merasa ucapan tersebut tidak tulus dan menimbulkan kesan negatif bagi pelanggan. Dan mengapa bisa terjadi? Mungkin dikarenakan kurangnya pelatihan dalam kesadaran komunikasi nonverbal atau staf merasa jenuh dan tidak fokus. Perbaikannya yakni melakukan body language dan tones of voice. Baik, pertanyaan terakhir yakni pertanyaan nomor 5. Anda menghadapi pelanggan yang menunjukkan kombinasi perilaku deskriptif dan ekspresi. Bagaimana strategi layanan yang harus Anda gunakan untuk menghadapi pelanggan dengan tipe gabungan seperti ini? Tunjukkan langkah komunikasi dan pendekatan secara logis. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 tentang strategi layanan dengan ciri khas pelanggan deskriptif yakni tegas, suka solusi cepat, to the point. Ekspresi artinya ekspresif, menghargai perhatian dan hubungan interpersonal. Strateginya adalah 1. Langsung ke inti masalah, jangan suka bertele-tele. Strategi yang kedua adalah tunjukkan energi positif dan antusias, buat pelanggan merasa diperhatikan. Strategi yang ketiga adalah tawarkan solusi konkret secepat mungkin. Strategi yang keempat, gunakan bahasa tubuh terbuka dan ekspresif. Strategi kelima adalah afirmasi perasaan mereka tanpa terlalu emosional. Contoh pendekatan logisnya ialah, "Pak, saya paham, ini penting dan kita harus bertindak cepat. Saya langsung cek tim logistik dan berikan solusi dalam waktu 10 menit. Kami pastikan Anda merasa puas." Di mana logis ini dari tangkap kebutuhan yang dibutuhkan oleh deskriptif. Bangun koneksi personal, kita menjawab dengan ekspresi. Arahkan pada solusi, contohnya yakni pada kalimat kita langsung cek tim logistik. Ya, dan yang terakhir adalah tutup dengan konfirmasi dan follow up. Dalam contohnya yaitu dengan kata berikan solusi dalam waktu 10 menit. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga jawaban yang saya ucapkan dan saya berikan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan stay for watching. Bye-bye.